Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada teman-teman bagaimana tips dan trik dalam merawat kelinci ya. Tips yang pertama adalah teman-teman harus memperhatikan makanan kelinci. Jadi makanan utama kelinci yang banyak diberikan oleh orang yang pertama kali merawat kelinci adalah wortel dan sayur. Tentu hal itu tidak salah juga, akan tetapi wortel dan sayur itu tidak bisa dijadikan makanan utama kelinci. Wortel dan sayur hanyalah digunakan untuk makanan pendamping atau makanan tambahan untuk kelinci. Jadi apa sih makanan utama kelinci? Teman-teman bisa lihat kalau di sini kami memberi makanannya yaitu rumput. Itu rumput yang kami layukan. Teman-teman, ini adalah contoh dari rumput yang telah kami layukan. Biasanya kami mengambilnya pada sore hari kemarin dan baru akan memberinya pada pagi hari. Itu akan lebih baik. Jadi teman-teman juga bisa minimal melayukannya yaitu 3 jam. Jadi rumputnya jenis-jenis seperti ini biasanya bisa teman-teman temui di sekitar halaman rumah atau di samping rumah. Jadi rumput yang dilayukan sangat baik untuk kelinci. Kenapa begitu? Yang pertama, rumput yang dilayukan tentu akan memiliki kadar gas yang sangat rendah. Jadi untuk makanan kelinci kita harus memperhatikan makanannya jangan sampai mengandung kadar gas yang tinggi. Biasanya pada rumput mengandung kadar gas yang cukup tinggi. Maka kita harus melayukannya supaya kelinci kita tidak kembung dan tidak mencret. Teman-teman bisa lihat ini contoh rumput yang telah dilayukan. Kalau kami di sini minimal melayukannya adalah 3 jam. Baiklah, yang kedua yang harus teman-teman perhatikan yaitu kandang kelinci. Jadi kita harus membuat kandang yang nyaman untuk kelinci, di mana pada malam harinya kita harus menutup atau ada tirai untuk menutupi kandang tersebut. Jangan sampai kandang kelinci kita masuk angin malam, atau angin malam itu kan dingin, jadi itu akan menyebabkan kelinci murah kembung. Jadi kandang kita perhatikan seperti kandang kami di sini. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, yaitu kandang kelinci yang baik adalah kandang kelinci yang ada tirai ketika kita letakkan di luar ke malam hari. Jangan sampai angin malam masuk ke dalam kandang kelinci kita. Baiklah teman-teman, ini contoh kandang yang baik untuk kelinci. Teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ada tirai. Tirai ini berfungsi supaya angin malam tidak masuk ke dalam kandang. Jadi kelinci kita bisa tetap hangat meskipun malam hari. Jadi ini fungsinya ya teman-teman bisa lihat. Jadi tirai tersebut berfungsi untuk supaya angin malam tidak terlalu masuk ke dalam kandang kelinci kita. Jadi malam hari atau kalau telah lewat maghrib kita harus menutup kandang kelinci kita. Ini teman-teman juga bisa lihat. Ini juga ada kelinci memiliki tirai. Jadi ini fungsinya supaya kelinci tetap hangat meskipun pada malam hari. Yang ketiga, kelinci itu tidak boleh dimandikan. Kebanyakan orang yang baru membeli atau memelihara kelinci, dia memandikan kelincinya. Tentu ini tidak baik untuk kelinci karena kelinci sifatnya mampu untuk membersihkan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu kita mandikan karena kelinci mempunyai kebiasaan untuk menjilat dan membersihkan area-area yang kotor di dalam bulu-bulunya. Yang keempat yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara kita dalam menggendong kelinci. Kebanyakan orang-orang salah dalam memegang kelinci. Misalnya dia memegang di telinga kelinci, padahal itu tidak boleh karena pada telinga terdapat banyak saraf. Cara memegang yang benar adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat, kita pegang di bawah pinggulnya, pegang seperti ini, atau kita boleh seperti ini teman-teman. Kelinci akan merasa nyaman jika dipegang seperti ini. Jika kita memegang telinganya, tentu akan membuat kelinci menjadi stres sehingga kelinci akan rawan terhadap angka kematiannya. Selanjutnya, hal yang harus kita perhatikan dalam melihara kelinci adalah kita harus menghindari kelinci kita terhadap hewan-hewan yang mampu membahayakan kelinci seperti anjing, kucing, dan sebagainya. Jadi kelinci merupakan hewan yang termasuk jenis hewan
yang suka dimangsa oleh binatang lain. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa kandang dari kelinci kita benar-benar aman atau tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh binatang lain. Jadi ketika kita memperhatikan makanan, yang kedua yaitu kita juga memperhatikan kandang, yang ketiga kita memperhatikan bagaimana merawatnya dan seterusnya, maka kelinci kita akan hidup dan insya Allah akan hidupnya lebih panjang dan juga akan bahagia.